kitab Rasyafatus Shadi yang disusun oleh Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar Syihabuddin Al-Hadrami, ada sebuah kisah. Dalam kitab itu Sayyid Abu Bakar Syihabuddin memaparkan sebuah kisah mengenai keagungan, kemuliaan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada seorang ulama, seorang syekh yang bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi ulama ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada syekh tersebut, "Ya syekh, imdi ila hadar rajul al-majusi." Wahai syekh, datangilah orang Majusi itu yang ada di tempat itu, fakullahu, dan katakan kepadanya bahwa qad ujibatid dakwah, doa untuknya telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syekh ini diperintah oleh Rasulullah dalam mimpinya datang ke orang Majusi yang menyembah api, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, namun diperintahkan untuk mengatakan doa untuk orang Majusi itu sudah diijabah oleh Allah. Syekh ini terbangun kaget, kok bisa mimpi seperti ini? Kalau mimpi dengan Rasulullah sangat diharapkan, tapi di dalam mimpinya Rasulullah memerintahkan syekh ini dengan perintah yang aneh menurut syekh tersebut. Akhirnya ia bingung, ini benar apa enggak ini? Dia bingung, dia sampai lupa untuk mengiyakan perintah Rasulullah dalam mimpinya. Dapat beberapa malam, ia mimpi yang kedua didatangi Rasulullah SAW lagi. Dan di dalam mimpinya itu Rasulullah kembali memerintahkan kepadanya, imdi ila hadar rajul al-majusi, datangi laki-laki Majusi itu dan sampaikan salamku kepadanya, katakan doa untuknya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbangun ulama ini, terbangun syekh ini, terbangun, dan dia putuskan, pagi ini saya akan datang kepada orang Majusi itu, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi agar orang-orang Islam tidak menyangka kepada saya kalau saya ini bermesraan dengan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia diam-diam datang kepada orang Majusi tersebut yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Didatangin, berbicara empat mata, wahai Majusi, sungguh doa untukmu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majusinya kaget. Ata'rifuni, kamu tahu aku? Kamu kenal aku enggak? Katanya orang Majusi itu. Ya, saya kenal kamu wahai Majusi, katanya. Dan kalau kamu kenal aku, kata Majusi itu, pastinya kamu tahu kalau aku ini adalah orang yang angkara dinal Islam, orang yang mengingkari agama Islam, dan aku adalah orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu katanya Majusi. Katanya syekh ini, iya saya tahu itu, saya paham itu, makanya saya sembunyi-sembunyi ini datangi kamu. Cuman katanya syekh ini, saya bermimpi dengan Rasulullah SAW sebanyak 2 kali. Di dalam mimpi itu Rasulullah SAW meminta saya untuk datang kepada kamu untuk menyatakan bahwa doa-doa untukmu sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Majusi ini kaget dan ingat, lalu ia mengatakan, oh kalau begitu fa'ana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau begitu mimpimu seperti itu yang engkau alami dalam mimpimu, maka saat ini juga saya bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Majusi ini yang masuk Islam, bahkan ia da'a ahlahu, dia memanggil keluarganya semua. Dia memanggil para pengikut-pengikutnya. Majusi ini orang kaya. Tetangga-tetangganya yang beragama Majusi dipanggil semua.
Kata Majusi ini, dulu saya dalam kesesatan yang nyata. Dia ngomong kepada keluarganya. Dan pada saat ini saya sudah mendapatkan hidayah masuk Islam di hadapan Syekh ini. Namun sekarang saya mengajak kalian semua, wahai keluargaku, wahai para pengikutku, masuklah Islam bersamaku. Dan jika kalian mau mengikuti ajakanku masuk Islam, maka hartaku yang ada pada kalian itu menjadi milik kalian. Yang pernah kalian utang dari uangku, dari hartaku, itu sudah aku bebaskan. Tapi kalau ada yang gak mau masuk Islam di antara kalian semua, silahkan pergi jauh-jauh, jangan ada di depanku lagi, dan jangan bawa hartaku sedikit pun, katanya Majusi ini. Dia tegas kepada keluarganya. Akhirnya keluarganya, pengikutnya masuk Islam semua di hadapan para syekh, di hadapan syekh atau ulama yang membawa kabar dari Rasulullah SAW. Namun syekh ini masih bertanya-tanya dalam hatinya, masih bertanya-tanya, mengapa kok Rasulullah memerintahkan ia mengatakan bahwa doa untuknya sudah diijabah. Ini bertanya-tanya. Majusi itu langsung mengatakan kepada Syekh, "Wah Syekh, saya tahu kamu sekarang bingung. Atadri mad dakwah," kata Majusi ini. "Apakah kamu tahu wahai Syekh apa yang dimaksud doa oleh Rasulullah SAW dalam mimpimu?" Katanya Syekh ini, "La wallah ana la adri. Sa'as'aluka sa'ah." Dan saat ini demi Allah saya tidak tahu masalah itu, tapi saat ini saya ingin tahu dari kamu sendiri, katanya. Lalu Majusi ini menceritakan bahwasanya waktu Majusi ini menikahkan putrinya, putri satu-satunya, ia nikahkan, ia buat pesta yang sangat besar, sangat meriah. Dan semua orang-orang Majusi yang ada di kampung itu diundang semua ke rumahnya. Dihidangkan makanan-makanan yang enak, diberikan pelayanan-pelayanan yang istimewa, karena memang ia dalam keadaan sangat bahagia menikahkan putrinya. Namun di tetangganya Majusi ini ada satu keluarga yang miskin. Keluarga miskin yang merupakan keluarga dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika hari pernikahan anak Majusi ini, ada seorang syarifah yang masih kecil dalam keluarga itu menangis kepada ibunya, merintih, "Ya ummah, wahai ibu," kata syarifah itu, "wahai ibu, qad adana hadzal majusi bi raihatil ta'am." Sungguh orang Majusi ini dan keluarganya telah menyakiti kita. Mereka buat pesta besar, mereka buat pesta yang meriah dengan makanan-makanan yang enak, tapi kita sedikit pun tidak dikasih oleh mereka. Bahkan yang sampai di hidung kita hanya baunya saja, tapi nyatanya tidak ada, katanya si syarifah kecil ini dalam rumah yang kecil yang miskin dalam keadaannya. Si Majusi ini dengar nangisnya syarifah ini, karena di tetangga ia dengar nangisnya syarifah kecil ini. Majusi juga nggak tahu kalau ini adalah keturunan Rasulullah gitu. Tapi karena Majusi ini punya hati yang baik, dia ingat tetangganya, nangisnya anak kecil, ia nggak tega, ia nyuruh pelayannya, "Antarkan makanan-makanan yang enak kepada keluarga miskin di tetangga kita. Walaupun dia agama Islam, beda dengan agama kita, tapi berikan makanan yang enak, kasih pakaian-pakaian yang bagus, dan kasih uang satu-satu keluarganya." Ini katanya Majusi. Saking bahagianya Majusi menikahkan anaknya. Ketika makanan datang ke rumah keluarga miskin yang merupakan keturunan Rasulullah SAW ini, si syarifah kecil itu berkata kepada ayahnya, berkata kepada ibunya dan saudara-saudaranya, "Wahai ayah, ibu, dan saudara-saudaraku, kita jangan makan makanan dari Majusi ini sebelum kita berdoa kepada Allah, kita doakan Majusi ini." Lalu mereka semuanya angkat tangan. Si syarifah ini yang kecil ini yang berdoa, "Hasyarakallahu ma'ajjadina Nabi Muhammad SAW.
Hasyarakallahu ma'ajaddina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Syarifah ini, yang lainnya mengaminkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian semua di dalam barisan Nabi Muhammad, di dalam barisan datuk kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Syarifah yang kecil untuk Majusi yang berbuat baik kepada keluarganya. Inilah yang dimaksud, kata Majusi itu, inilah yang dimaksud Syekh, dimaksud Rasulullah, bahwa doa untukku telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Majusi dengan kebaikannya kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa dari Syarifah kecil itu untuk orang yang Majusi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kata Rasulullah, ia akan, Majusi ini dan keluarganya akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Ini doa Syarifah, doa Habib yang kecil untuk orang Majusi. Bagaimana dengan kita-kita yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memang meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya Allah, bahkan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunan-keturunannya. Bagaimana dengan doanya para habaib yang kita terima tanpa kita minta? Pasti dan insya Allah lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doanya beliau kepada orang Majusi. Itu perbandingannya. Jadi sangat beruntung sekali bagi kita yang betul-betul istiqomah, yang senang hadir di majelisnya para habaib, senang hadir di majelis taklimnya para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam majelis itu para habaib, para keturunan Rasulullah mendoakan jamaah-jamaahnya tanpa kita minta. Dan doanya pasti doa kebaikan untuk para jamaah. Kita yakinin doa itu pasti sampai kepada Allah dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita meragukannya. Karena memang dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kaum itu ketika Nabi Muhammad, anta kata Rasulullah, engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Itu dulu ketika Rasulullah masih hidup. Dan sekarang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah intaqala ila rafiqil a'la, sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, sekarang masih ada benih-benihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada potongan-potongan dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih ada titisan-titisan darahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada, yang mengalir di tubuh para habaib dan tubuh para syarifah. Dan diyakini, para ulama meyakini bahwa ketika ada habaib di suatu tempat, maka habaib itu adalah orang yang menarik rahmatnya Allah, menarik keberkahannya Allah, dan yang menolak bala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah para sahabat. Jadi jangan sampai ragu, kita yakinin ketika kita hadir di majelisnya para habaib, pasti kita mendapatkan keberkahan, pasti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau berdoa untuk kita semua, doa itu tidak kita minta, dan doa itu kita aminkan dengan keyakinan, dan insya Allah doa itu akan diijabah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita